Kita lanjutkan kembali. Kita akan tadabburi sebagai pembuka pada kajian kita pagi hari ini surat Ar-Ra'd dari ayat 19 sampai 26. Saya akan bacakan, Bapak Ibu menyimak atau membaca perlahan, dipersilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع
Shadaqallahul azim. Adapun terjemahannya dari surat Ar-Ra'du ayat 19-26. Maka apakah orang yang mengetahui bahwa apa yang diturunkan Tuhan kepadamu adalah kebenaran sama dengan orang yang buta? Hanya ulul albab saja yang dapat mengambil pelajaran, yaitu orang-orang yang memenuhi janji Allah dan tidak melanggar perjanjian. Dan orang-orang yang menghubungkan apa yang diperintahkan Allah agar dihubungkan. Dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk. Dan orang-orang yang sabar karena mengharap keridhaan Tuhan, melaksanakan salat, menginfakkan sebagian rizki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi dan terang-terang, serta menolak kejahatan dengan kebaikan. Orang itulah yang mendapat tempat kesudahan yang baik, yaitu surga. Mereka mendapatkan surga. Mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang yang soleh dari nenek moyang, dari pasangan-pasangannya dan anak cucunya. Sedangkan para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu, sambil mengucapkan, selamat sejahtera atasmu karena kesabaranmu. Alangkah nikmatnya tempat kesudahan itu. Sambil mengucapkan selamat sejahtera atasmu karena kesabaranmu, maka alangkah nikmatnya tempat kesudahan itu. Dan orang-orang yang melanggar janji Allah setelah diikrarkannya dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah agar disambungkan dan berbuat kerusakan di muka bumi, mereka itu akan memperoleh kutukan dan tempat kediaman yang buruk. Allah melapangkan rizki bagi siapa yang Dia kehendaki dan membatasi rizki bagi siapa yang Dia kehendaki. Mereka bergembira dengan kehidupan dunia, padahal kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang sedikit dibanding kehidupan akhirat. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu, inilah surat yang baru saja kita tadabburi, surat Ar-Ra'du ayat 19 sampai ke 26. Pada kajian kita pagi hari ini saya akan menyegarkan kembali kepada surat ayat tadi untuk mempelajari menjaga tauhid dan merawat silaturahim, dua sifat utama ulil albab. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an atau hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala disebutkan memberikan gelar-gelar pujian kepada hamba-hambanya yang memiliki sifat-sifat tertentu. Seperti gelaran di dalam Al-Quran. Ada muttaqin, ada siddiqin, ada muhbitun, ada ibadur rahman, ada ahlullah,
dan ada ulul albab. Ini gelaran yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran dan juga disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah memberikan gelar kepada hamba-hambanya di antara hamba-hamba yang beriman dengan muttaqin, orang yang bertakwa, siddiqin, orang yang benar kalau dari sisi makna. Tapi Allah jelaskan masing-masing gelar ini dengan sifat-sifat tertentu. Muhbitun, pernah kita sudah membahas tentang muhbitun. Ya, kalau dari sisi bahasa, orang-orang yang hidupnya tenang. Muhbitun adalah ketenangan. Juga ada ibadur rahman, hamba-hamba yang maha pemurah. Ada juga gelar ahlullah, keluarga Allah. Dan yang terakhir ada gelar ulul albab. Pada kajian pagi hari ini kita ingin memperdalam, menyegarkan kembali ingatan kita dengan tema gelar ulul albab. Bagaimana sifat-sifat ulul albab ya, untuk dapat kita ikhtiarkan bersama agar semua kita mendapatkan gelar yang sama, selain mendapatkan gelar muttaqin, mendapatkan gelar siddiqin, mendapatkan gelar muhbitun, mendapatkan gelar ibadur rahman, mendapatkan gelar ahlullah, dan juga mendapatkan gelar ulul albab. Amin ya rabbal alamin. Oleh karenanya, di dalam ayat yang tadi kita tadabburi, Allah Subhanahu wa taala memuji ulul albab dan menjelaskan siapa mereka, amal-amal apa yang mereka telah tunaikan sehingga mereka mendapatkan gelar ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ar-Ra'd ayat ke-19 tadi. Afaman ya'lamu annama unzila ilaika min rabbikal haqqu kaman huwa a'ma innama yatadzakkaru ulul albab. Apakah orang yang mengetahui bahwa apa yang diturunkan Tuhan kepadamu adalah satu kebenaran, sama dengan orang yang buta? Artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala jelas membedakan antara orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui. Dan Allah dalam ayat ini secara implisit menyebutkan pujian kepada hambanya yang mengetahui tentang kebenaran Al-Quran. Dan mereka itu diberi gelar ulul albab. Hanya ulul albab saja yang dapat mengambil pelajaran. Yang mereka mengetahui bahwa Al-Quran ini adalah satu kebenaran. Wahyu Allah ini satu kebenaran, dan mereka selalu mempelajarinya. Selalu membaca dan mengambil ilmu darinya. Itulah mereka yang diberi gelar ulul albab. Jadi sifat pertama ulul albab yang menonjol adalah ketekunannya untuk menuntut ilmu. Ketekunannya menuntut ilmu. Insya Allah Bapak Ibu semuanya dicatat oleh Allah. Untuk paling tidak setiap hari Sabtu ini yang insya Allah kita adakan kajian, dan Bapak Ibu untuk mengikutinya dengan istiqomah, ketekunan ini, insya Allah menjadi amal yang dicatat oleh Allah sebagai orang-orang yang rajin menuntut ilmu. Dan inilah salah satu amal yang menyebabkan seorang mukmin mendapatkan gelar ulul albab. Kemudian pada ayat berikutnya Allah menyebutkan sifat-sifat ulul albab lainnya.
Tapi sebelum membahas sifat-sifat tambahannya itu, saya ingin menjelaskan lebih lanjut apa sebenarnya ulul albab. Sebuah gelar yang Allah sebutkan berulang kali di dalam Al-Quran. Kalau ibadur rahman sebagai satu gelar, Allah hanya cantumkan pada satu ayat surat Ar-Rahman, surat Al-Furqan ayat 63. Ya, surat Al-Furqan 63. Ahlullah, keluarga Allah hanya disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Muhbitun juga Allah sebutkan dalam 2 ayat. Tapi ulul albab disebut dalam 16 ayat. Yang menunjukkan bahwa ulul albab adalah gelar yang di sisi Allah juga amat penting untuk kita sama-sama meraih. Ulul albab dari sisi kata, ulul itu ahli atau orang yang mempunyai, sedangkan albab adalah jamak dari otak atau akal. Jadi ulul albab orang yang berotak atau orang yang berakal. Sedangkan dari sisi istilah ulul albab, para ulama menyebutkannya orang yang mempergunakan akalnya dengan benar atau memfungsikan akalnya dengan benar, atau orang-orang yang berpikir dengan benar, ya, atau orang-orang yang berilmu. Artinya rajin menuntut ilmu sehingga dia mendapatkan buah memiliki ilmu itu. Ilmu adalah rizki minallah, min ladunka ilma. Ilmu itu datang dari Allah. Allah bagikan kepada hamba-hambanya seperti Allah membagikan hidayah kepada hamba-hambanya. Seperti Allah membagikan rizki kepada hamba-hamba. Seperti Allah membagikan kesehatan pada hamba-hamba. Ilmu adalah salah satu nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan untuk menuntutnya ada ikhtiar. Jadi ikhtiar ini yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan ilmu yang didapatkannya. Ilmu semata-mata karunia Allah. Yang Allah nilai adalah ikhtiar menuntutnya. Allah beri ganjaran bagi mereka yang berikhtiar menuntut. Tapi yang memiliki ilmu belum tentu mendapatkan pahala. Bahkan dalam beberapa ayat Al-Quran, seperti di dalam surat Al-Jum'ah ayat ke-5, juga dalam surat Al-A'raf ayat 176, Allah menyampaikan celaan kepada orang-orang berilmu, tetapi dia tidak sebagaimana mestinya menjadi orang yang berilmu. Oleh karenanya para ulama menyampaikan sifat ulul albab bukan dilihat dari ilmunya, tapi dilihat dari keistiqomahan menuntut ilmu. Siapa yang istiqomah menuntut ilmu, insya Allah dia satu tahap untuk meraih secara sempurna sifat ulul albab. Berkaitan dengan ilmu ini, Allah sampaikan dalam firman-Nya surat Al-Baqarah 269. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Diulang kembali, ulul albab berkaitan dengan ilmu. Allah memberikan hikmah, yakni ilmu. Allah memberikan ilmu kepada siapa yang dia kehendaki. Dan barang siapa yang diberi ilmu, sungguh telah diberi kebajikan yang banyak. Dan tak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali ulul albab. Ya. Ulul albab lah yang bisa memahami pentingnya ilmu. Sesungguhnya ilmu adalah pintu-pintu dari pintu karunia. Pintu karunia itu ada 2 pembukanya. Yang pertama adalah iman. Yang kedua adalah ilmu. Siapa yang dapat membuka iman, artinya mendapatkan karunia iman, sekaligus mendapatkan karunia ilmu, maka ia sungguh telah ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Mujadilah ayat ke-11. Allah berfirman yang artinya, niscaya Allah akan meninggikan derajat
orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Inilah karunia besar dari Allah. Hidayah iman dan mendapatkan tambahan ilmu. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Di dalam ayat yang lain surat Az-Zumar, Allah memuji ulul albab sebagai orang yang berilmu. Dengan pujian sebagaimana Allah berfirman, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, innama yatadzakkaru ulul albab." Katakanlah, adakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Tentu tidak sama. Allah yang memastikan tidak mungkin sama. Orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu. Sesungguhnya ulul albab yang dapat menerima pelajaran. Menerima pelajaran maknanya, maksudnya adalah mengetahui bahwa orang yang berilmu itu lebih baik daripada yang tidak berilmu. Sehingga karena dia mengetahui, dia menjaga agar terus menuntut ilmu. Jadi yang bisa mengambil manfaat dengan kalimat ini adalah ulul albab. Siapa yang bisa mengambil manfaat yang menyatakan ilmu lebih penting dari tidak berilmu, sangat penting kita menuntut ilmu, maka dia berusaha menuntut ilmu, itulah yang dikategorikan ulul albab. Kemudian dalam ayat yang lain, Allah mensifati ulul albab dengan kalimat warasihuna fil ilmi, yang bila ditafsirkan atau dimaknai orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu dan mendalaminya. Orang yang bersungguh-sungguh mencari ilmu dan mendalaminya. Warasihuna fil ilmi. Inilah sifat ulul albab. Ya. Mendalami ilmu. Sebagaimana dalam kajian-kajian kita sebelumnya, kita pernah menyampaikan tentang pahala besar yang Allah anugerahkan terhadap orang-orang yang menuntut ilmu. Saya nukilkan kembali di sini hadis Imam Ibnu Majah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, orang yang mengajar ilmu dan orang yang belajar ilmu, keduanya bersekutu dalam pahala. Dan tidak ada kebaikan yang lebih besar pada manusia setelah itu. Dikuatkan dalam Atsar dari Abu Darda radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi yang utama. Dinukil oleh Imam Al-Qayyim, Abu Darda berkata, barang siapa yang mengira bahwa berangkat dari rumah menuju satu tempat untuk menuntut ilmu bukan amalan jihad, maka sungguh ia telah kurang pandangan dan akalnya. Artinya bahwa menuntut ilmu menurut sahabat Nabi Abu Darda yang dia jelas memahami langsung dari Nabi SAW adalah tergolong amalan jihad. Menuntut ilmu adalah amalan jihad. Siapa yang menafikannya sungguh dia kurang akal. Sampai dicela kurang akal. Ucapan ini menggambarkan tentang besarnya pahala menuntut ilmu. Dan dikuatkan pula dalam sabda Nabi diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Dari Abu Dzar, Rasulullah SAW bersabda kepadaku, wahai Abu Dzar ini sahabat Nabi SAW. Sungguh kamu berangkat pagi-pagi untuk belajar satu ayat dari kitabullah. Itu lebih baik bagimu daripada engkau sholat 100 rakaat. Sholat sunnah 100 rakaat. Mudah-mudahan tadi kita mentadaburi ayat, mempelajarinya dengan terjemahan supaya kita bisa memahami. Dari ayat 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Ada 8 ayat. 8 ayat kita baca, kita manai, dan kita akan jelaskan. Kalau satu ayat kata Nabi SAW, pahalanya seperti engkau sholat sunnah 100 rakaat. Kalau 8 ayat berarti 800 rakaat. Dan
lanjutan hadisnya, dan engkau berangkat pagi hari untuk belajar satu bab dari ilmu, satu tema bahasan dari ilmu, baik dapat diamalkan atau tidak, maka itu lebih baik bagimu daripada engkau sholat sunnah 1000 rakaat. Subhanallah. Ini ganjaran besar bagi orang-orang yang tekun istiqomah menuntut. Semoga keberkahan pahala ini Allah karuniakan kepada kita semua. Selanjutnya Bapak Ibu, saya nukilkan ucapan Imam Syafi'i rahimahullah sebagai salah seorang tokoh imam mazhab, ulama besar yang banyak diikuti pendapat-pendapatnya di dalam di negeri-negeri Asia Tenggara, khususnya juga sebagian Timur Tengah. Imam Syafi'i, seorang ulama besar. Beliau mengatakan, man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa ingin sukses di dunia, maka hendaklah dengan ilmu. Dan barang siapa ingin sukses di akhirat, maka hendaklah dengan ilmu. Dan barang siapa ingin sukses pada keduanya, dunia dan akhirat, maka hendaklah dengan ilmu pula. Begitu pentingnya ilmu untuk meraih kesuksesan, baik di dunia maupun di akhirat. Untuk sukses berbisnis misalnya, ada ilmu bisnisnya, ada ilmu perdagangannya. Untuk mencatat keuangan, ada ilmu akuntansinya. Untuk kesehatan, ada ilmu kedokterannya. Untuk bangunan, ada ilmu sipil dan arsitek. Segala kebutuhan manusia di muka bumi untuk mendapatkan kenikmatan hidup di dunia ini, maka Allah jadikan pintu-pintunya adalah ilmu. Demikian pula untuk meraih kesuksesan akhirat, pintu-pintunya juga ilmu. Oleh karenanya benarlah apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i. Untuk urusan dunia ada ilmunya, untuk urusan akhirat ada ilmunya. Dan kita selalu berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maka doa ini hendaklah dibuka selain dengan doa, juga dengan ilmunya. Untuk meraih kebahagiaan, kesuksesan dunia dan akhirat adalah dengan ilmu, kata kunci. Sebaliknya Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita semua di dalam surat Hud ayat ke-46. Ayat ini mengabadikan nasihat Allah kepada salah seorang rasulnya, yaitu Nabi Nuh alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Hud, qala ya Nuh innahu laisa min ahli, innahu amalun khairu salih, fala tas'alni ma laisa laka bihi ilm, inni a'iduka an takuna minal jahilin. Wahai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu yang dijanjikan akan diselamatkan. Sesungguhnya perbuatannya perbuatan yang tidak baik. Sebab itu jangan kau mohon kepadaku sesuatu yang kamu tidak mengetahui hakikat. Nah inilah yang saya sebutkan dengan tulisan berwarna merah, nasihat dari Allah kepada Nabi Nuh yang diabadikan dalam Al-Quran, tentunya menjadi nasihat bagi kita semua yang datang langsung dari Allah SWT. Sesungguhnya aku, di sini Allah Subhanahu wa taala, aku di sini Allah. Sesungguhnya aku memperingatkan kepadamu supaya kamu jangan termasuk orang-orang yang tidak berilmu. Subhanallah. Allah langsung yang memperingatkan. Sesungguhnya aku memperingatkan kepadamu supaya kamu jangan termasuk orang-orang yang tidak berilmu. Bapak Ibu, marilah kita niatkan dan alhamdulillah sudah kita amalkan. Tinggal kita jaga keistiqomahan kita.
untuk terus mengkaji ilmu ini. Sekali lagi, yang Allah catat adalah ikhtiarnya mengkaji ilmu. Ya. Tentang keluasan ilmunya, kedalaman ilmunya, benar-benar itu adalah rizki minallah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Itulah doa yang diajarkan dalam Al-Quran, yang diabadikan dari doa Nabi Musa. Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkan ilmuku, warzuqni fahma. Karuniakan rizki kepadaku berupa kepahaman terhadap ilmu. Paham ilmu. Ini adalah rizki, buah saja dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdoa sambil kita berikhtiar terus, tidak putus-putus untuk mengkaji ilmu. Kemudian Allah sifatkan pula ulul albab dalam surat Yusuf, mereka itu dapat mengambil pelajaran dari pengalaman orang lain atau pengalaman orang-orang terdahulu. Allah berfirman dalam surat Yusuf ayat 111, sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu, kisah cerita-cerita sejarah masa lalu, terdapat pengajaran bagi orang yang dikenal ulul albab. Ulul albab bisa mengambil kisah-kisah masa lalu sebagai pelajaran, sebagai ilmu untuk tidak mengulang atau mengambil hikmah di antaranya. Juga disebutkan pujian tentang sifat ulul albab dalam ayat Az-Zumar ayat 18. Ulul albab itu disifati oleh Allah di dalam Al-Quran, pandai menimbang-nimbang ucapan, pandai menimbang-nimbang pendapat, dan dia berpikir kemudian bertindak. Jadi dia tidak menolak pendapat-pendapat, dia terima pendapat-pendapat dengan baik, kemudian dia pelajari, dan dia pilah mana pendapat yang benar, mana pendapat yang salah. Kemudian dia merujuk pada pendapat yang benar. Allah mengajarkan di dalam surat Al-Anfal, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasul. Jika ada pendapat-pendapat itu, maka rujuklah pada pendapat kebenaran yang paling utama, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah tiang rujukannya. Tapi kita diminta menerima dulu pendapat-pendapat itu, sebagaimana dalam surat Az-Zumar 18, ulul albab adalah mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antara perkataan-perkataan. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk, dan mereka itulah ulul albab. Inilah di antara sifat yang diabadikan di dalam Al-Quran, sifat ulul albab yang sengaja Allah memberi gelar ulul albab sebagai penghormatan bagi hamba atau sebagian hamba-hamba yang beriman. Selanjutnya dari ayat Ar-Ra'du yang tadi di awal sudah dibacakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan lebih lanjut sifat amaliyah dari ulul albab. Hanya ulul albab yang dapat mengambil pelajaran, yaitu orang-orang yang memenuhi janji Allah dan tidak merusak perjanjian. Ini sifat amaliyah pertamanya. Setelah yang bersangkutan rajin istiqomah menuntut ilmu, amalan lain yang nampak, yang utama adalah memenuhi janjinya terhadap Allah dan tidak merusak perjanjiannya dengan Allah. Bapak Ibu, apa yang dimaksud orang yang memenuhi janjinya terhadap Allah dan tidak merusak perjanjiannya dengan Allah? Adalah insya Allah kita termasuk di dalamnya. Karena kita setiap hari berjanji kepada Allah. Yang pertama bersyahadat. Yang kedua mengucapkan kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini adalah janji kita. Setiap hari kita baca kalau kita, khususnya wanita, sedang tidak berhalangan. Karena syahadat merupakan rukunnya sholat, dan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in juga rukunnya sholat.
Tidak sah sholat kalau dalam tahiyat akhir saat sholat tidak baca syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Demikian juga tidak sah seorang yang sholat jika dalam sholatnya tidak membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, karena kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tercantum dalam surat Fatihah. La sholata illa bil Fatihah. Tidak sah sholat kecuali di dalamnya dibacakan Fatihah. Bacaan Fatihah adalah rukun sholat. Bacaan tahiyat akhir, di mana di dalamnya ada syahadat, adalah rukun sholat. Setiap hari kita baca. Hanya padamu ya Allah kami menyembah. Hanya padamu ya Allah kami mohon pertolongan. Ini adalah ikrar setiap hari. Ini dimaksud memenuhi janjinya terhadap Allah. Benar gak kita terhadap ikrar kita tiap hari itu? Benarkah kita hanya menyembah Allah saja? Tidak menyekutukan Allah dengan yang lainnya? Benarkah kita hanya meminta tolong kepada Allah saja? Tidak meminta tolong kepada yang lainnya kecuali yang Allah izinkan. Seperti meminta tolong kepada sesama. Itu Allah izinkan, bahkan Allah suruh. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolonglah kalian, ya, untuk kebaikan dan ketakwaan. Jadi kita dibolehkan meminta kepada sesama, tapi yang tidak dibolehkan kepada hal-hal yang berbau mistik. Seperti meminta bantuan ke Nyai Roro Kidul, meminta bantuan kepada jin-jin, ya, itu tidak dibolehkan. Dan hukumnya menyalahi janjinya kepada Allah. Karena kita sudah berjanji, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya padamu ya Allah aku minta tolong. Nasta'in, minta tolong. yakni tidak meminta tolong kepada yang gaib atau yang mistik-mistik. Hanya kepada Allah saja dia minta tolong. Dan kepada orang-orang yang diizinkan Allah kita meminta tolong. Tidak dibolehkan kita minta tolong kepada jin, tercantum larangannya dalam surat Al-Jin ayat ke-6. Ada di antara manusia yang meminta tolong kepada jin-jin, dan jin-jin itu tidak menambah kepada manusia kecuali kesesatan belaka. Nah, Allah mengingatkan bahwa jin-jin itu pasti akan menyesatkan kamu. Maka jangan sekali-kali minta bantuan kepada jin-jin itu. Di tanah air kita ada orang yang mengaku jinnya jin muslim. Tidak ada jin muslim. Ada jin muslim, tapi jin muslim itu tidak mendurhakai Allah untuk membantu manusia dengan pamrih. Ya, lebih baik mana kita ditolong Allah dengan malaikat atau ditolong dengan jin. Padahal Allah sudah mengabarkan setiap orang mukmin Allah akan turunkan malaikat penjaga, malaikat hafazah, dan dia lebih kuat daripada jin-jin. Malaikatlah yang melindunginya. Tapi sering kita abai terhadap kabar dari Allah di dalam Al-Quran, kabar dari Nabi SAW dalam hadisnya, bahwa orang-orang bertakwa itu dijamin oleh Allah, dikawal oleh Allah, turunkan malaikat-malaikat pengawalnya. Malah mereka menghindari, tidak meyakini ayat-ayat Allah, tidak meyakini hadis-hadis Nabi yang mengabarkannya, lebih meyakini ucapan para dukun yang kemudian terjebak meminta bantuan kepada jin-jin. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi Bapak Ibu sekalian, hendaklah kita istiqomah memenuhi ikrar kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya padamu ya Allah kami menyembah, enggak akan menyembah yang lain-lain. Tidak mengagungkan yang lain-lain lagi. Ya, istiqomah kita. Kemudian kita juga tidak meminta pertolongan kepada yang mistik-mistik, kita hanya kepada Allah saja, dan kepada apa yang Allah izinkan kita meminta tolong, yaitu kepada sesama yang hidup. Kemudian sifat yang berikutnya dalam ayat ini disebutkan, dan orang-orang yang menghubungkan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan. Dihubungkan kebaikannya. Ya, yakni bersilaturahim maknanya. Dalam kaitan dengan perintah yang kedua ini, Allah Subhanahu wa taala amal dari ulul albab tadi yang bersilaturahim, Allah menegaskan dalam perintahnya pada surat An-Nisa ayat 1. Peliharalah silaturahim.
Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang menciptakan kamu dari seorang diri. Dan daripadanya Allah menciptakan istrinya atau pasangannya. Dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain. Dan peliharalah hubungan silaturahmi. Nah, di sinilah bahwa kita dibolehkan meminta pertolongan kepada sesama. Bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain. Kita minta kepada sesama itu dalam rangka memenuhi apa yang Allah perintahkan. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kita meminta untuk kebaikan, itu boleh. Tapi jangan tolong-menolong dalam kedurhakaan. Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Dosa dan kedurhakaan. Tidak bisa kita melakukannya. Kemudian Allah perintahkan peliharalah hubungan silaturahim. Nah, inilah di antara perintah Allah, dan siapa yang mengamalkannya sungguh ia telah memenuhi sifat berikutnya dari ulul albab yang bakal meraih gelar ulul albab, yaitu mereka yang menghubungkan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah untuk dihubungkan. Kepada siapa kita harus menghubungkan kebaikan ini? Disebutkan di dalam penjelasan Imam Nawawi. Beliau menjelaskan bahwa hadis tentang perintah bersilaturahim bukan bermakna menghususkan perintah menyambungkan kebaikan hanya kepada kerabat dekat saja atau saudara, satu rahim, satu dari perut ibu yang sama. Bukan itu saja, bukan satu saudara saja. Karena menyambungkan kebaikan perintah-perintah dalam Al-Quran maupun hadis Nabi juga memberikan cakupan yang lebih luas kepada orang-orang beriman lainnya yang bukan kerabat. Sehingga para ulama mendudukkannya terhadap kerabat hanya sebagai hukum prioritas dan keutamaannya. Seperti dalam hadis misalnya disebutkan, tetanggamu ada yang memiliki 3 hak darimu. Ada tetanggamu yang memiliki 2 hak darimu. Dan ada tetanggamu yang memiliki hanya 1 hak darimu. Adapun tetanggamu yang memiliki 3 hak darimu, ialah tetanggamu yang kebetulan muslim, yang kebetulan kerabatmu. Jadi kerabat lebih utama. Dia dapat 3 hak jika ia bertetangga. Kemudian tetanggamu yang hanya dapat 2 hak darimu adalah tetanggamu yang muslim. Dan tetanggamu yang punya 1 hak darimu, tapi hak berbuat baik kepada tetangga tetap Allah perintahkan kepada tetangga yang non-muslim. Jadi diminta oleh Allah berhubungan baik dengannya. Selama mereka tidak memusuhimu karena agama. Ya. Jadi Imam Nawawi menyebutkan yang diperintahkan kita berhubungan baik, menjaga silaturahim itu kepada beberapa orang yang disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 3. Allah berfirman ayat ini, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah dan jangan kau mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Yakni bertauhidlah. Jangan menyekutukan Allah, jangan syirik. Jangan minta kepada sesuatu yang Allah haramkan kita meminta padanya. Yakni seperti halnya tadi disebutkan jin. Ini kalimat pertama, sembahlah Allah. Jangan kau mempersekutukan dengan. Tetap komit dengan iya kana budu wa iya kana nasta'in. Dan yang kedua, dan berbuat baiklah. Yakni perintah tadi, hubungkanlah dengan kebaikan. Orang-orang yang diperintahkan oleh Allah untuk dihubungkan. Siapa mereka? Adalah kedua orang tua. Ibu bapak. Tetap berhubungan dengan. Walau ibu bapak ini sudah meninggal. Tetap kita punya hubungan dengan. Hubungan yang bisa kita lakukan dengannya. Minimum dengan doa. Jangan putuskan kebaikan terhadapnya. Walau ia sudah di alam kubur.
hubungkan dengan doa-doa kalian. Ini berbuat baik, bersilaturahim kepada kedua orang tua. Kemudian karib kerabat disebutkan dalam ayat ini. Karib kerabat. Berikutnya anak yatim. Ya. Jangan diputus anak-anak yatim yang di depan mata kita. Kemudian orang-orang miskin. Tetangga yang dekat. Tetangga yang jauh. Tetap dijalin hubungan baik dengannya. Teman sejawat, sahabat-sahabat. Ya, ini juga hendaknya dijalin hubungan. Ibnu Sabil, bahkan orang-orang di jalan yang kita tidak kenal pun diminta untuk berhubungan baik dengannya, jangan diputus. Dan hamba sahayamu, orang-orang yang membantumu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membangga-banggakan. Untuk bisa berhubungan baik, menghubungkan dengan orang-orang yang disebutkan dalam ayat ini, maka harus kita rendah hati, ya, tidak sombong. Bapak Ibu sekalian, sesungguhnya silaturahim hakikatnya agar kita baik bersama-sama. Karena kebaikan itu menular, seperti halnya keburukan bisa menular. Hendaklah kita kalau bergaul seperti ikan di laut, ya. Badan ikan itu tetap tidak asin walau lingkungannya asin. Tetapi siapa yang kuat seperti ikan? Manusia punya kelemahan. Maka Allah mengingatkan, kalau tidak kuat hendaklah kita menjaga hanya pada orang-orang berkomunitas dengan orang-orang yang baik. Jangan kemudian kita bertaruh, merasa kuat, ya. Kemudian kita bergaul atau menjaga hubungan dekat dengan orang-orang yang mengajak kepada keburukan. Kita boleh dalam rangka ingin menarik mereka kepada kebaikan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Orang beriman, bertakwalah kepada Allah, hendaklah kamu bersama orang yang baik, bersama orang yang benar, supaya tidak terpeleset. Ya. Inilah di antara hikmah silaturahim. Bapak Ibu sekalian, sesungguhnya bersahabat, berteman, persaudaraan merupakan nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah secara khusus mengingatkan kita, ya, bahwa nikmat persaudaraan, nikmat persahabatan itu nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan saja kalau kita hidup sendiri di hutan, nggak ada teman, nggak ada sahabat, di hutan sendiri, pasti kita risau. Oleh karenanya Allah mengingatkan secara khusus, di antara nikmat yang Allah secara khusus mengingatkan, kalau mengingatkan nikmat secara umum banyak dalam Al-Quran. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, terhadap nikmat Tuhan kamu yang mana yang kamu dustakan. Itu berulang-ulang disebut dalam Al-Quran. Tetapi ketika Allah ingin mengingatkan kita terhadap satu nikmat, yaitu nikmat persahabatan, Allah menurunkan ayat khusus. Wadkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwan. Dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kalian dahulu belum kenal mengenal, bahkan berseteru, lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Dengan karunia-Nya kamu menjadi saudara. Dulunya belum kenal mengenal, bahkan mungkin berseteru, tapi Allah yang menyatukan hatimu. Ini adalah nikmat besar, ya, dari Allah SWT. Allah secara khusus menyuruh, wadkuru nikmatullah, ingatlah nikmat Allah, bersyukurlah atas nikmat Allah. Oleh karenanya disebutkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, tidaklah aku mendapat nikmat yang lebih baik setelah nikmat hidayah, selain nikmat memiliki sahabat yang baik. Setelah nikmat iman,
memiliki sahabat yang baik itu nikmat besar. Makanya Allah mengingatkan secara khusus, wadkuru ni'matallahi alaikum. Ingatlah akan nikmat Allah kepadamu berupa menjadikan dengan kawanmu itu bersahabat baik. Inilah dikuatkan oleh Umar bin Khattab. Sekali lagi beliau mengatakan, tidaklah aku mendapatkan nikmat yang lebih baik setelah nikmat hidayah selain nikmat memiliki sahabat yang baik. Lalu pesan beliau, jika kalian mendapatkan hangatnya persahabatan dari saudaramu, maka peganglah erat-erat hati itu. Peliharalah dengan silaturahim. Silaturahim bukan sekedar saling mengunjungi. Ya, silaturahim banyak bentuk amalnya. Tidak hanya mengunjungi. Bertegur sapa lewat WA juga bagian dari silaturahim. Sekarang dengan memanfaatkan teknologi ini. Ya, bertegur sapa adalah silaturahim. Mengunjungi bagian dari silaturahim. Ya, jadi banyak amal yang bisa kita wujudkan sebagai bentuk silaturahim. Yang penting kita tidak memutusnya, tetap memelihara hubungan baik. Disebutkan dalam kisah para ulama tabi'in terdahulu. Ada seorang ulama, Abdah bin Abi Lubabah, berjumpa dengan gurunya atau seorang yang lebih dihormati, yaitu Imam Mujahid. Aku bertemu dengan Imam Mujahid, lalu dia menjabat tanganku, seraya berkata, jika dua orang yang saling mencintai karena Allah bertemu, lalu salah satunya mengambil tangan kawannya sambil tersenyum kepadanya, maka gugurlah dosa-dosa mereka, sebagaimana gugurnya dedaunan. Subhanallah. Hanya berjabat tangan, senyum, ya, dengan sahabatnya, dengan saudaranya ini, maka gugurlah dosa-dosa. Ini amal efektif yang Nabi atau ditunjukkan oleh Nabi SAW. Ini Imam Mujahid menukil dari hadis Nabi SAW. Maka gugurlah dosa-dosa mereka sebagaimana gugurnya dedaunan. Kemudian sahabatnya ini, Abdah bin Abi Lubabah, menyebutkan, jangan kamu berkata demikian. Karena Allah telah berfirman, walaupun engkau membelanjakan semua kekayaan yang ada di muka bumi, niscaya engkau tidak bisa mempersatukan hati mereka. Bersatunya hati adalah rizki minallah. Ya, rizki minallah. Bersatunya hati. Engkau tidak bisa membelanjakan, menyatukan hati. Walau engkau membelanjakan semua kekayaan di muka bumi, engkau tidak bisa mempersatukan hati. Akan tetapi Allah lah yang telah mempersatukan hati mereka. Artinya di sini adalah buah. Jadi kalau kita bersahabat baik dan sebagainya, itu adalah rizki minallah. Oleh karenanya Allah mengingatkan, wadkuru ni'matallah. Ingatlah nikmat Allah yang telah menjadikan kalian bersahabat, bersaudara. Nah, inilah nikmat besar yang harus dijaga dan penjagaannya adalah silaturahim. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT. Dalam hadis Nabi disebutkan barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, hendaklah bersilaturahim. yakni menyambungkan hubungan baik dengan sahabat-sahabat. Hakikat silaturahim, walaupun tadi saya sebutkan banyak amalan silaturahim, tapi hakikatnya yang paling pokok dari silaturahim saling support. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Saling support untuk berbuat kebajikan dan takwa. Ini adalah bagian dari amal silaturahim. Dan jangan tolong-menolong dalam dosa dan pelanggaran. Di dalam hadis Nabi yang lainnya disebutkan keberkahan dan pahala atau ganjaran yang Allah sampaikan atau yang Allah akan berikan kepada hamba-hamba yang silaturahim ini
Dalam hadis Bukhari disebutkan barang siapa yang suka dipanjangkan umurnya dan ditambah rizkinya, hendaklah dia bertakwa kepada Allah dan menyambung silaturahim. Semakin banyak kita mengenal orang dan berhubungan baik dengan orang-orang di sekitar kita, semakin mudah kita menjalani kehidupan. Ini kiat yang dipetik dari hadis-hadis Nabi SAW. Bahwa jika kita silaturahim, umur kita insya Allah dipanjangkan, disehatkan badan kita, dan dimurahkan rezeki kita. Ada saya nukilkan penelitian di universitas di Australia, Flinders, Australia. Di sana diteliti 1.500 orang, diamati selama 10 tahun, dicatat berulang setiap tahun, ditanya data kesehatannya selama 10 tahun, berturut-turut setiap tahunnya, untuk 1.500 orang. Diamati kesehatannya, dan ditanyakan padanya jumlah kawannya yang selalu dipelihara hubungan baik dengan. Ternyata semakin banyak kawan yang dihubungkan secara intens, artinya secara pertanyaannya setiap tahun ya, dalam penelitian ini. Ternyata orang yang intens berhubungan, dia lebih sehat, ya, kesehatannya lebih terjaga, dan 22%-nya dinyatakan lebih lama hidupnya, ya, lebih lama hidup dengan pertemanan yang baik, yang terjaga dengan baik. Jadi hasil penelitian ini, Bapak Ibu, mensupport apa yang disebutkan oleh Nabi 1.400 tahun lebih yang lalu. Barang siapa yang dipanjangkan umurnya, panjang umur berarti dia sehat juga, maka hendaklah dia silaturahmi, menjalin perkawanan. Di dalam penelitian yang lain di Tokyo, Jepang, Universitas Tokyo, Jepang, juga diteliti tentang orang-orang sukses di Jepang. Ternyata orang-orang sukses di Jepang itu, dia punya kawan yang terjaga dengan baik. Yang hasil penelitiannya menyimpulkan orang-orang sukses lebih dipengaruhi oleh jumlah kawan daripada kompetensi atau keahliannya. Ya, mungkin orang berpikir, wah kalau kompeten, ahli itu, wah baguslah dia. Tapi bagaimana berapa banyak orang yang ahli, dia tidak punya kawan, bagaimana dia bisa sukses, bisa maju? Dia tidak kenal orang. Nah, inilah hasil penelitiannya, orang sukses lebih dipengaruhi oleh jumlah kawan daripada kompetensi atau keahlian. Dan ini pun kesuksesan dunia ini tentu berkaitan dengan rizki. Benar juga apa yang disampaikan Nabi. Siapa yang ingin ditambah rizkinya, hendaklah dia bersilaturahmi. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian silaturahim juga akan dikenang oleh sahabatnya, oleh temannya. Kalau kelak, kata Nabi, ada kekurangan-kekurangannya di padang mahsyar, insya Allah, bahkan di surga sekalipun, sahabat ini akan diingat kalau ada kekurangannya yang menyebabkan ia tidak bisa dalam posisi kebaikan, yakni masuk surga, maka Allah berikan hak syafaat pada sahabatnya yang lebih dulu masuk surga. Ya, dalam hadis Imam Bukhari ini disebutkan bagaimana perkawanan itu tetap abadi di akhirat. Mereka akan berkumpul dan mereka akan bertanya, di mana teman kita yang satu ini? Kemudian mereka setelah mengetahui bahwa temannya ini ternyata masih belum selamat masuk ke surga, padahal dia tahu dia orang beriman, maka mereka meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah. Ya Allah, Tuhan kami, tolonglah saudara kami. Mereka dulu sholat, puasa, berbuat baik bersama kami. Ya. Maka Allah perintahkan, masuklah ke neraka, lihatlah temanmu itu, dan bila ia masih memiliki iman, selamatkanlah. Angkatlah ia ke surga.
Dan inilah hak syafaat yang diberikan oleh Allah SWT kepada orang-orang yang bersahabat, berkawan, yang selalu menjaga silaturahim, perkawanannya, dan persahabatan. Juga dikabarkan oleh Nabi SAW dalam hadis sahihnya, ada seorang hamba saat dia di padang mahsyar menjalani hisab, dia memiliki kekurangan pahala hanya 1 zarah. Jadi setelah ditimbang pahala dan dosanya, dia kelebihan 1 dosa. Kelebihan 1 zarah dosa. Yang dengannya sesuai dengan apa yang Allah telah tetapkan, tidak bisa masuk surga. Dia harus dicuci dahulu, dihukum dahulu, membersihkan dosanya ini di neraka. Tapi sesaat sebelum ia ditetapkan hukuman masuk neraka untuk mencuci dosanya 1 zarah itu, si hamba ini memohon kepada Allah agar diberi kesempatan berjumpa dengan sahabatnya saat di dunia, di padang mahsyar. Maka Allah izinkan mereka mencari dan berjumpa sahabatnya. Si hamba ini mencari sampai berjumpa dengan teman atau sahabatnya. Kemudian menyampaikan, wahai sahabatku, aku sudah dihisab dan aku kelebihan 1 zarah dosa yang menyebabkan aku harus di neraka. Maka sahabatnya itu menyampaikan, aku akan menolongmu jika aku ada kelebihan dalam hisab. Aku belum dihisab, sebentar lagi aku dihisab. Maka Allah izinkan sahabatnya yang meminta itu menunggu, belum dimasukkan ke neraka, sambil menunggu sahabatnya untuk dihisab, karena saat itu dia belum dihisab. Setelah proses hisab, ternyata sahabatnya yang dicari ini hanya kelebihan 1 pahala sebesar zarah. Subhanallah. Hanya 1 zarah kelebihannya. Maka kalau 1 zarah itu diberikan kepada temannya untuk menolong, selamat dari neraka, ia tidak bisa masuk surga. Karena impas antara pahala dan dosa. Sebagaimana kita pernah kupas menafsirkan surat di surat Al-A'raf, bahwa ada mereka yang impas antara pahala dan dosa, dia harus menunggu di padang A'raf, ya. Harus menunggu di padang A'raf, belum bisa masuk surga. Menunggu setengah hari akhirat. Setengah hari akhirat itu 500 tahun di padang A'raf. Subhanallah. Nah, si hamba ini, sahabatnya ini, dia berpikir, kalau saya berikan ini 1 pahala, maka teman saya selamat dari neraka. Tapi saya akan berada di Al-A'raf, menunggu. Tidak bisa masuk surga karena impas pahala dan dosa saya. Tapi dikabarkan oleh Nabi SAW dalam sabda atau hadisnya itu, si temannya ini berkata, karena pertemanan dan persahabatanku saat ini, ya Allah, aku rela memberikan kelebihan pahalaku 1 poin ini, 1 zarah ini kepada sahabat, agar ia tidak tersiksa di neraka. Maka Allah terima syafaat itu dari sahabatnya untuk diberikan kebaikan, menolong sahabatnya. Dan setelah diberikan, baru Allah kemudian berfirman kepada 2 orang ini, wahai hamba-hambaku, atas kebaikanmu terhadap sahabatmu, akulah yang lebih berhak berbuat baik kepada hamba-hambaku yang menyambung silaturahim bersahabat. Hendaklah kalian berdua masuk surga karena ridhoku kepadamu. Nah, ini contoh yang disebut ke dalam hadis bagaimana ketika 2 sahabat, 2 saudara, 2 perkawanan tetap menjalin hubungan baik, silaturahim, Allah beri ganjaran besar. Di salah satunya adalah kemanfaatan untuk meraih syafaat di antara satu sama lain. Kemudian disebutkan dalam hadis, tidaklah seorang muslim menjenguk muslim lainnya di pagi hari kecuali Allah hadirkan 70.000 malaikat yang mendoakannya hingga sore. Hubungan silaturahim di antaranya berkunjung.
Di antara manfaatnya didoakan 70.000 malaikat. Kita selalu kadang minta doa kepada teman. Kenapa tidak memanfaatkan ini? Doa para malaikat. Dan doa malaikat dijamin dikabulkan. Dibanding doa teman atau doa orang lain. Jika kita ingin didoakan malaikat, berkunjunglah, saling berkunjunglah untuk menjalin hubungan silaturahim dengan sahabat-sahabat dan teman-teman. Inilah juga keberkahan silaturahim. Juga disebutkan oleh Nabi SAW, silaturahim ini menjadi dinding di Siratal Mustaqim. Saat kita melewati Siratal Mustaqim, jembatan Sirat ini di bawahnya neraka. Tentu semua orang akan takut melewatinya, takut terpeleset. Dan Allah siapkan dinding penjaga di kanan kiri setiap orang mukmin dengan 2 amalan. Amalan yang pertama menjaga amanat, amalan kedua silaturahim. Siapa yang amalan amanatnya baik dan silaturahimnya baik, dia mendapatkan pengawalan di kanan kirinya ketika melewati Siratal Mustaqim. Seperti ada dinding. Seperti Bapak Ibu, kita melewati jembatan Mall Pondok Indah 1 ke Mall Pondok Indah 2. Itu kita tidak terasa kalau kita naik jembatan. Ya, berbeda dengan jembatan layang yang ada di Sukabumi misalnya, yang mengantarkan satu tempat ke titik yang lain, ya, yang di tengah itu bisa goyang. Kita panik, takut karena di bawah ada sungai yang dalam atau jurang yang dalam. Nah, inilah menjaga amanat dan amal silaturahmi. Bagi mereka yang mendapatkan berupaya mengamalkan ini, insya Allah dia mudah melewati Siratal Mustaqim. Bahkan semakin kokoh amal amanat dan amal silaturahimnya, digambarkan oleh Nabi, dia akan bisa lewat seperti kilat. Ya, seperti kilat. Tidakkah kamu melihat kilat datang dan kembali dengan kedipan mata? Itu secepatnya dia melewati Siratal Mustaqim. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Itulah sifat atau 3 sifat yang utama ulul albab. Yang pertama, terus-menerus istiqomah mengkaji ilmu. Tidak pernah putus mengkaji ilmu. Alhamdulillah, insya Allah sarana kita setiap Sabtu ini bagian dari upaya kita berikhtiar meraih gelar ulul albab. Yang kedua, istiqomah dalam tauhid, mengesahkan Allah, tidak syirik, tidak menyekutukan Allah. Berpegang teguh pada ikrar kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang ketiga, menjaga hubungan baik dengan sahabat, dengan teman, tetangga, sebagaimana disebutkan dalam surat An-Nisa tadi, ayat ke-36. Kemudian berikutnya, Allah mencantumkan sifat lainnya. Orang-orang yang sabar, sabar dalam menekuni agama, sabar dalam sholatnya, sabar dalam ngajinya, sabar dalam baca Qur'annya, ya, sabar dalam menekuni apa yang Allah perintahkan. Ini dimaksud sabar. Kemudian mendirikan sholat, tetap menjaga sholatnya. Menginfakkan sebagian rizki yang kami berikan pada mereka, baik sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Dan menolak kejahatan dengan kebaikan. Itulah orang yang mendapat kesudahan yang baik, di mana Allah kabarkan berikutnya pada ayat Ar-Ra'd 23-24, yaitu surga. Mereka masuk ke dalam surga bersama dengan orang yang soleh, dari nenek moyangnya, pasangannya, anak cucunya, dan malaikat masuk ke tempat-tempat mereka di surga melalui pintu-pintunya dengan mengucapkan salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbata. Selamat sejahtera atasmu karena kesabaranmu, alangkah nikmatnya tempat kesudahan. Kesabaran ini, kesabaran untuk ilmu, kesabaran ngaji, ya, kesabaran istiqomah untuk bertauhid, kesabaran bersilaturahim, kesabaran untuk sholat, mengerjakan amal-amal kebaikan, butuh kesabaran. Dan itulah yang dihargai oleh Allah dengan ucapan para malaikatnya, salamun alaikum bima sabartum. Selamat sejahtera atasmu karena kesabaran.
Bapak Ibu, demikianlah yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita merujuk tadi surat Ar-Ra'd dari ayat 19 sampai ayat ke-20. Demikian yang bisa disampaikan. Kalau ada pertanyaan, dipersilahkan. Ada Bu Lili yang memandu. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Ada Pak Ustadz dari Bu Mia. Silakan Bu Mia. Ya, terima kasih Mbak Lili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Semoga wabarakatuh. semoga Pak Ustadz selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Amin, taala. amin. Begitu juga teman-teman yang ada di Toibatora dan seluruh jamaah yang mengikuti kajian pagi-pagi pada pagi hari ini, semoga selalu mendapat limpahan berkah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin, Izin amin. bertanya Pak Ustadz, Silakan, Bu Mia. sehubungan dengan tema pagi ini, meskipun saya agak terlambat tadi bergabung, yang ingin saya tanyakan adalah ulul albab tadi Pak Ustadz. Ya. Kalau saya berkaca khususnya pada diri saya sendiri, ilmu saya itu sangat-sangat masih sedikit ya Pak Ustadz, dan sepertinya jauh daripada harapan yang ada di Quran, di ayat-ayat suci Al-Quran. Ini bagaimana kita menyikapinya ya Ustadz, mengingat kriteria-kriteria atau capaian para ulama kita, pada para pendahulu kita itu kan ilmunya sangat tinggi dan ketawaduan mereka dalam menjalankan syariat Allah sangat luar biasa gitu Pak Ustadz. Baik. Yang pertama tadi sudah saya sampaikan mungkin di awal bahwa ulul albab tidak diukur dengan ilmunya, tapi diukur dengan ikhtiarnya. Iya, Pak Ustadz. Ya, keistiqomahan dalam menuntut ilmu. Insya Allah apa yang Bapak Ibu lakukan selama ini, istiqomah mengkaji tiap Sabtu, ini mudah-mudahan Allah catat sebagai ikhtiar yang kontinu istiqomah. Dan itulah yang disebutkan sebagai sifat ulul albab. Jadi bukan ilmunya. Ilmu itu buah. Oh ya. Yang Allah catat ikhtiarnya. Ya, yang Allah catat ikhtiarnya. Nah, maka kita bisa melihat kedudukan Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Ya. Nabi Musa berikhtiar mencari ilmu kepada Nabi Khidir. Nabi Khidir punya ilmunya. Nah, ikhtiarnya Nabi Musa ini yang diberi ganjaran besar oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kedudukan Nabi Musa lebih tinggi derajatnya dari Nabi Khidir. Para ulama sepakat kedudukan antara Musa dan Khidir, Musa itu bagian ulul azmi. Kedudukannya lebih tinggi. Padahal dari sisi ilmu Nabi Khidir lebih unggul. Bahkan Nabi Musa diminta belajar ke Nabi Khidir saat itu. Nah, ini di antara yang disampaikan oleh para ulama bahwa yang dituntut menjadi sifat ulul albab adalah keistiqomahan terus-menerus belajar. Tidak putus dari belajar. Bukan buahnya, ya, bukan buahnya ilmunya yang dinilai. Bukan ilmunya yang dinilai, tapi belajarnya yang dinilai oleh Allah untuk masuk ke dalam kategori ulul albab. Jadi ulul albab tidak harus jadi ulama. Sekali lagi, ulul albab tidak harus jadi ulama. Ya Ustadz, tapi kalau kan bukannya di samping kita belajar, kita juga mengamalkan ilmu-ilmu tersebut ya Ustadz. Jadi bukan hanya mencatat, mengerti gitu kan ya Ustadz, tapi kita tetap harus juga berupaya untuk mengamalkan, mendakwakan ilmu tersebut, bukan begitu Pak Ustadz? Ya, betul. Artinya kita dengan ilmu kemudian kita berupaya mengamalkannya, ya, berupaya mengamalkannya. Hanya kan secara ilmu, ya, setelah mengetahui ilmu diantaranya kita di situ diajarkan ada ilmu yang wajib, maksudnya ada amal yang wajib, ada amal yang mubah, ada amal yang sunnah. Ada larangan yang haram, ada larangan yang makruh. Nah, ikhtiar dalam beramal itu
sesuai dengan ilmunya, ya berada dalam ruang-ruang hukum tadi. Jadi yang wajib karena kita tahu ilmunya wajib ya kita kerjakan. Yang sunnah kita berupaya mengerjakannya. Tapi kalau ada halangan, Allah tidak menghukumnya. Allah tidak menghukumnya, ya, karena dia amalan sunnah bukan yang wajib. Kalau ketinggalan, jadi dengan ilmulah kita akan lebih mudah untuk beramal. Semangat amal lebih kuat, kemudahan untuk beramal juga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu. Tapi bukan berarti setiap yang diketahui harus terwujud dalam amal. Ya, tidak harus, karena Nabi SAW tadi menyebutkan dalam hadisnya, saya nukilkan kembali, sebentar saya nah ini hadisnya. Engkau berangkat pagi hari belajar satu bab dari ilmu, baik bisa diamalkan atau tidak kamu amalkan. Maka itu lebih baik bagimu daripada engkau sholat sunnah 1000 rakaat. Jadi ada pernyataan dari Nabi, baik yang bisa engkau amalkan atau tidak bisa engkau amalkan. Jadi tidak harus semua ilmu itu diamalkan. Kecuali yang memang dengan ilmu tadi diketahui, ini hukumnya wajib, haram ditinggalkan, maka dia harus menjaga. Begitu Bu Mia, ya. Iya, Pak Ustadz. Seandainya semua ilmu harus kemudian terwujud, ya, tentu berat untuk mengilmui sesuatu. Maka orang bisa beralasan, udah daripada berilmu saya tahu malah terbebani, kan begitu. Jadinya akhirnya nggak menuntut ilmu. Ya, Ustadz. Ya. Ya. Nah, yang dicela oleh Allah adalah dengan niat. Jadi sudah tahu tapi niat menyalahinya. Oh iya. Itu yang nggak boleh sama Allah. Ya, dalam dalam surat Al-A'raf itu yang disebut Bal'am bin Baura. Karena dia punya ilmu tapi menyengaja menyalahi ilmu yang dia miliki hanya karena urusan dunia. Ya, boleh dilihat nanti Bumi ya. Surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 175 176. Nah, Allah membuat perumpamaan orang yang semacam ini punya ilmunya tapi menyengaja menelantarkan ilmunya dengan niat yang buruk gitu ya. Maka Allah cela mereka seperti anjing. Naudzubillah min dzalik. Begitu ya, Bu. Iya, Pak Ustadz. Boleh bertanya satu lagi, Pak Ustadz? Boleh, silakan. Ya, sehubungan dengan Shirotol Mustaqim tadi Ustadz menjelaskan hadisnya bahwa kelak nanti di sirot itu ada dua amalan yang akan membantu kita ya Ustadz. Ya, betul. Yang pertama menjaga amanah dan yang satu lagi menjaga silaturahim. Ini maksudnya apakah, kalau saya salah tolong diluruskan, apakah dalam meniti jalan sirot itu misalnya karena dosa-dosa kita kemudian kita akan tergelincir, tapi di sisi lain kita memiliki amalan yang dua penjaga itu sehingga kita tidak jatuh terpleset begitu ya Ustadz ya? Iya betul. Kita bisa bayangkan Bu, tadi saya berikan ilustrasi, kita jalan di satu jembatan seperti sekarang lagi ada misalnya di daerah Sukabumi ya katanya, saya belum pernah ke sana. Itu jembatan dari kayu gitu ya, yang cukup jauh gitu. Tapi bisa bergoyang karena dari kayu dan ininya hanya tali gitu, bukan batu. Yang penyanggahnya tali. Ya, tampar begitu sehingga bisa bergoyang. Itu orang tentu panik waktu ke sana. Beda kalau jembatan ini kokoh. Seperti jembatan yang menghubungkan Pondok Indah 1, Mall Pondok Indah 1 ke Mall Pondok Indah 2. Pernah jalan situ kan, Bumia? Nah, Ustadz. Nah, di situ Bumia lari nggak ada masalah, nggak takut kan? Betul. Tapi kalau jembatannya itu nggak ada pagar kiri kanannya, mau lari ketakutan, jalannya ada pelan-pelan gitu. Nah, itu yang diungkapkan Nabi. Orang yang
menjaga amanah dan silaturahim, maka jembatan sirat itu seperti ada pagarnya yang kokoh. Sehingga karena pagarnya kokoh, ya dia lari pun nggak ada masalah. Makanya Nabi menggambarkan tadi, ada yang secepat kilat, ada yang larinya seperti angin, ada yang larinya seperti burung, ada yang larinya berjalan, ada yang Rangkap. artinya dengan merangkak dan sebagainya. Nah, itu tergantung dari pagarnya itu. Dan pagarnya menjaga amanah dan silaturahim. Ya, baik Ustadz. Alhamdulillah. Jazakallahu khairan katsiran Pak Ustadz. Terima kasih Mbak Lili. Sama-sama Bu Mia. Silakan Pak Rudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam Pak Rudi, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Ada 2 pertanyaan, tapi kalau nanti ada yang tidak nanya mau nambah boleh. Saya mau lagi gitu. Sebelum bertanya, saya mengingatkan materi untuk tanggal 21 belum sempat Pak Ustadz share ya Pak Ustadz. Oh iya. Pertanyaan pertama Pak Ustadz, mendalami soal ulul albab tadi, ulul albab ini Pak Ustadz. Ya. Memang dari ayat-ayat yang dijelaskan atau yang dipaparkan Pak Ustadz, saya melihatnya, memang saya mau mengkritisi bahwa dia diperlukan konsistensi atau istiqomahnya gitu loh, dan itu sudah masuk kategori. Dan dari ayat-ayat itu sendiri tidak disebutkan beramal soleh terhadap ilmu yang dia terima tadi gitu loh. Ya. Nah, saya hanya ngebayangin sebenarnya ilmu tanpa amal itu menjadi sesuatu yang tidak berputar gitu Pak Ustadz. Ini Ya. karena kan tadi Pak Ustadz menyebutkan bahwa amal memang nggak bisa semuanya karena ilmu Allah dengan Al-Quran dan hadisnya itu begitu banyak. Tapi ada hal-hal yang ilmu memang sangat mudah dilakukan oleh si hambanya yang masuk kategori ulul albab tadi. Ya. Misalnya katakanlah tidak mengenal yang wajib saja dalam beribadah, tapi yang sunah-sunah gitu. Nah, kalau dianggap bahwa dia tahu sunahnya begini, doa baik, duha oke, tahajud oke, dan sebagainya, tapi tahu tanpa harus dipraktekkan gitu, dan udah cukup dalam ulil albab itu, menurut saya mau kritisi pertanyaan itu. Termasuk juga bersikap baik kepada orang, tidak menutup diri, tolong menolong dan sebagainya. Itu tahu bahwa pahalanya besar, tapi udahlah, yang penting gue udah tahu ilmunya. Nah, itu kan menjadi sesuatu yang agak kurang pas kalau memang penjelasannya ilmu itu tidak dilakukan untuk dilaksanakan atau beramal soleh terhadap itu. Bagaimana Pak Ustadz? Baik, ya. Dalam rangkaian ayat tadi disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim bahwa rangkaian ayat tadi yang pertama setelah menjelaskan tentang posisi ulul albab yang menuntut ilmu tadi, kemudian diwujudkan dengan amalan, ya. Tetapi sebagaimana saya jelaskan sebelumnya, amalan itu sangat banyak. Makanya Allah kemudian melalui Nabi SAW, penjelasan Nabi juga, dari banyaknya amalan itu ada kategori rukun, ada kategori wajib. Rukun Islam misalnya. Nah, itu kategorinya. Siapa yang menjalankan rukun Islam, dia selamat. Gitu. Kemudian ada tambahan-tambahan amal-amal sunnah. Nah, dalam penjelasan ulul albab tadi saya menyebutkan amalan utamanya adalah bertauhid dan menjaga silaturahim. Kenapa? Karena pada ayat ke-25, ya. Nah, ini ayat ke-25. Setelah Allah menjabarkan sifat-sifat ulul albab di atas, ya, di antaranya tadi menjaga tauhid, menjaga silaturahim, kemudian disebutkan dalam ayat berikutnya, ayat ke-22 itu, saya nukilkan dulu ayat 22, sifat ulul albab, amalan ulul albab lainnya. Bentar, saya nukilkan ayatnya dulu. Nah, ini ayat kedua dari surat Ar-Ra'd. Ulul albab tadi setelah dijelaskan mereka itu menjaga janjinya kepada Allah, yakni menjaga tauhid. Kemudian menghubungkan apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan.
Kemudian yang ketiga, orang yang sabar mengharap keriduan Tuhannya, sabar dalam beramal, istiqomah dengan amal-amal kebaikan. Yang berikutnya, mendirikan sholat. Yang berikutnya, menginfakkan sebagian rizki yang kami berikan pada mereka secara sembunyi dan terang-terangan. Yang berikutnya, menolak kejahatan dengan kebaikan. Nah, ini amal-amal tambahan yang disebutkan dalam surat Ar-Ra'd. Tetapi tadi kita bahas lebih fokus kepada mentauhidkan dan silaturahim, karena memang pada ayat ke-25 Allah mengulang inilah yang lebih pokoknya, ya. Karena Allah mengulang pada ayat ke-25-nya. Nah, ini ayat 25. Walladzina yanquduna ahdallahi min ba'di. Setelah menjelaskan ulul albab, Allah menjelaskan orang yang menyalahi dua sifat pokok dari ulul albab itu. Dan orang-orang yang melanggar janji Allah yang telah diikrarkan. Tadi ulul albab disifati amalannya menjaga janjinya kepada Allah dan dia teguh menjaga janji. Dan yang kedua, sifat ulul albab yang di atas dijelaskan, mereka yang tetap memelihara hubungan dengan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan. Sebaliknya pada ayat 25, Allah menggarisbawahi orang yang menyalahinya, yakni memutuskan apa yang Allah perintahkan agar disambungkan. Maka Allah akan kutuk mereka. Artinya Allah anggap ini dosa besar, sebagai dosa besar. Jadi saya ingin klarifikasi lagi, bahwa inilah sifat ulul albab yang dijelaskan oleh Allah di dalam surat Ar-Ra'd dari ayat 19 sampai 24, ya. Pada ayat 25 Allah menggarisbawahi, ya, jangan sampai memutuskan apa yang diperintahkan Allah disambungkan, dan jangan sampai melanggar janji Allah. Berarti dua ini yang disebut oleh Ibnu Qayyim yang perlu diperhatikan, bahwa kalau masuk ayat kriteria ini, orang itu bisa jadi masuk ulul albab, tapi levelnya masih rendah, gitu ya. Masih level rendah. Tapi kalau dia melengkapinya dengan apa yang Allah kabarkan, dia menuntut ilmu, dia menjaga tauhid, dia bersilaturahim, dia sabar dalam menghadapi segala masalah, dia tetap istiqomah dengan sholat-sholatnya, dia tetap berinfak, ya, kemudian dia menolak kejahatan dengan kebaikan, maka sungguh ia telah menyempurnakan sifat ulul albabnya. Begitu Pak Rudi. Iya, terima kasih. Jadi Pak Ustadz, saya hanya coba menyimpulkan dari penjelasan Pak Ustadz bahwa memang untuk mendapatkan kategori ulul albab, dia mungkin bisa dikategorikan ulul albab dengan hanya menjaga rukun dan wajibnya yang diperintahkan. Ya. Tapi menjadi lebih lengkap dan sebagainya, di mana perintahnya juga jelas bahwa memang diharapkan bukan cuma kategori mengetahui atau beristiqomah terhadap mencari ilmu, tapi harus mengamalkan sehingga posisi gelaran ulul albab yang dia dapat menjadi lebih sempurna gitu Pak Ustadz. Oh iya, iya. Ya, karena tadi Allah mengkaitkan dengan amalan-amalan tadi. Jadi menjaga tauhid ini kan amalan, ya. Menjaga tauhid amalan, mendirikan sholat amalan, bersilaturahim itu amalan. Jadi bukan itu saja, tapi semua tadi dengan ilmunya dia bisa menjaga tauhid. Dengan ilmunya dia terdorong untuk bersilaturahim, menjaga persahabatan. Dengan ilmunya dia tetap istiqomah dengan sholatnya. Dengan ilmunya dia tetap bersabar dalam menghadapi setiap masalah. Dengan ilmunya dia juga berinfak. Dengan ilmunya dia menolak kejahatan dengan kebaikan. Jadi, wujud amalannya harus terlihat sebagaimana paling tidak seperti yang disebutkan dalam surat Ar-Ra'd ayat ke-22. Ya. Jadi memang saya ingin mencoba pencerahan buat saya diri pribadi khususnya dan teman-teman juga yang lain, bahwa memang bahwa kita tidaklah cukup untuk hanya beristiqomah dalam mencari ilmu, tapi harus banyak mengamalkan apa yang kita sudah dapat ya Pak Ustadz ya. Ya, betul. Pertanyaan yang kedua Pak Ustadz. Silakan. Mengenai adanya golongan-golongan atau istilah gelaran yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, ada 6 tadi, muttaqin, sidikin, muhbitun, ibadur rahman, ahlullah, dan ulul albab. Apakah gelaran-gelaran yang dengan definisinya masing-masing tadi yang dia harus lakukan atau yang memang dikategorikan
gelaran itu buat seorang hamba, apakah dari 6 orang yang digelar itu menjadi jaminan bahwa dia akan selamat di dalam menjalani Siratul Mustaqim atau As-Sirat dan jembatan satunya lagi jembatan Qotoroh gitu Pak Ustadz. Jembatan As-Sirat dan jembatan Qotoroh itu apakah gelaran tadi menjadi jaminan bahwa dia akan selamat dan masuk surga dengan baik gitu Pak Ustadz? Iya, betul. Jadi semuanya ini, gelar-gelar ini adalah gelar secara umum bagi orang beriman yang memang masuk surga. Semua yang Allah janjikan untuk mereka ini semua ahli surga, ya. Nah, ahlullah misalnya dipanggil ahlullah. Gelar ahlullah itu nanti dia di pintu surga disuruh membaca Al-Qur'an. Disuruh baca Quran dan sebanyak ayat yang dia bisa baca, disitulah Allah mendudukkannya di surga. Nah, kalau sudah di surga berarti sudah berhasil melewati sirat, karena sirat itu jembatan dari mahsyar ke surga, di bawahnya neraka. Nah, jadi dia berhasil. Semua yang mendapat gelar ini karena dijanjikan Allah surga, maka mereka berarti berhasil melewati sirat mustaqim. Ya. Dan tadi secara khusus ulul albab tadi lebih cepat dia melewati sirat dan sebagainya. Masing-masing punya kekhususannya. Ya, gelar-gelar ini memiliki sifat kekhususannya. Begitu Pak Rudi. Ya, sepengetahuan saya dalam hal pembelajaran ilmu ini memang nggak gampang juga kan Pak Ustadz ya, melalui jembatan As-Sirat maupun Qotoroh tadi, bahwa dia kemungkinan tergelincir, tapi karena dia muslim pasti beberapa syafaat dari gelar yang Allah berikan kepada nabi, kepada malaikat, kepada orang muslim lainnya yang berbuat baik atau sahabat-sahabat dia yang berbuat yang orang masalah, dia bisa diselamatkan. Tapi maksud saya bahwa tadi khususnya dari pertanyaan pertama, alhamdulillah kita kategori ulul albab gitu karena sudah mengetahui dan istiqomah, tapi dalam pengamalan kurang gitu. Dalam menjalani sirat tadi, jembatan tadi, apakah saya harus tergelincir dulu gitu terhadap itu akhirnya sehingga harus kena siksaan karena kekurangan pahala sehingga baru terselamatkan karena terhapus pahala, terhapus dosanya, atau karena syafaat dari orang-orang yang diizinkan Allah untuk memberi syafaat kepada saya gitu Pak Ustaz. Baik. Insya Allah yang mendapatkan gelar itu akan terselamatkanlah dari siksa neraka, terselamatkan dari keterpelesetan dalam perjalanannya di Shiratal Mustaqim. Tadi sudah saya tegaskan. Semua yang dapat gelar ini sudah masuk surga, ya. Dia ahlil jannah, bukan orang-orang bekas di neraka, itu enggak ada. Ya. Semuanya ahli surga, artinya dari awal sudah ahli surga. Inilah yang sabiquna bil khairat, orang-orang yang berlomba dalam kebaikan. Dia sudah masuk, makanya dapat gelar-gelar khusus tadi. Nah, digambarkan dalam hadis tadi, ya, saya akan sampaikan pengulangan hadis. Nah, ini tadi digambarkan oleh Nabi, dikirimkan amal penjaga amanat dan amal silaturahim. Keduanya berdiri di kedua sisi sirat, kanan dan kiri, untuk mengawal, yakni mengamalkan hamba Allah yang melewati. Orang yang paling pertama kali lewat seperti kilat. Sahabat bertanya, demi ayah ibuku ya Rasulullah, apa maksudnya seperti kilat? Beliau Nabi menjawab, tidakkah kalian melihat kilat datang dan kembali secepat kedipan mata? Jadi dia lewatnya itu cepat saja. Ya, itu kemudahan yang Allah berikan. Kemudian orang yang lewat seperti angin, berarti lebih rendah kecepatannya. Ada yang lewatnya seperti burung, lebih rendah lagi kecepatannya. Ada orang yang berlari, ada orang yang berjalan. Amal-amal mereka lah, yakni amal menjaga amanat dan amal silaturahim yang membuat mereka bisa berjalan atau melewatinya. Nah, ini yang tadi. Jadi tergantung dari sejauh mana amalan itu dibuat, itulah yang menentukan
Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sejauh mana amalan itu dibuat, itulah yang menentukan kecepatan dia dalam melewati sirat. Ada yang berjalan, ada yang berlari seperti burung, ada yang berlari, ada yang kecepatannya seperti burung, ada yang kecepatannya seperti angin, ada kecepatannya seperti kilat. Tergantung dari sejauh mana amalan amanat dan amalan silaturahim. Jadi setiap orang memang kapasitasnya tidak sama. Masing-masing ada ukuran. Allah lah yang menetapkan ukuran-ukuran itu nanti. Bahwa orang ini masuk kategori yang dapat keberkahannya berjalan seperti angin, berjalan seperti burung, berjalan seperti kilat. Berjalan itu tergantung dari kapasitas amal menjaga amanat dan amal silaturahimnya. Begitu Pak Rudi. Baik Pak Ustadz, jadi kesimpulannya bahwa memang yang gelaran-gelaran yang disebutkan dalam Al-Quran, bahwa itu kata kunci bahwa dia akan selamat melewati sirat dan masuk surga. Dan masuknya itu sendiri masih ada tahapan-tahapan, ada yang lancar, ada yang cepat, dan ada yang setengah cepat dan yang lambat ya Pak Ustadz. Tapi tetap dalam kategori selamat tanpa harus jatuh ke neraka ya Pak Ustadz ya. Iya betul. Terima kasih Pak Ustadz atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bila ada yang lain. Belum ada pertanyaan lagi. Kalau dia mau langsung silakan. Saya boleh tanya Bu Lili? Ya silakan Bu. Assalamualaikum Bu Lili, Pak Farhat. Saya masih di rumah sakit. Mohon maaf. Ya mohon maaf kalau suaranya agak bising ini Pak dari background saya. Saya sedikit ini Pak, jadi mengutarakan Pak Farhat tadi mengenai ulul albab, ibadur rahman, alilullah. Jadi kelihatannya itu hampir sama ya Pak ya. Hanya mungkin ini hanya sedikit saja kelebihan dari masing-masing yang disebut dengan apa itu kalimat-kalimat tersebut ya Pak ya, atau gelar-gelar tersebut. Jadi apa saya boleh Pak menanyakan umpamanya begini, persaudaraan dengan silaturahmi dengan ukhuwah itu kalau silaturahmi itu apakah ada hubungannya ini ya apa kerabat dekat atau ada hubungan rahim meskipun jauh hubungan rahimnya itu atau bagaimana tuh? Kok mesti silaturahmi seperti dikategorikan sama gitu kalau menjaga persahabatan, menjaga pertemanan itu bagaimana Pak Farhat kalau silaturahim itu? Iya. Terima kasih. Seperti tadi disampaikan pendapat dari saya nukilkan kembali. Nah ini pendapat Imam Nawawi dalam kitab Syarah Muslimnya ya. Bahwa silaturahim asalnya itu dari kata menyambungkan rahim, hubungan rahim, berarti saudara kandung. Ya awalnya kata ini dipakai karena itu lebih yang diutamakan sebenarnya orang tua dengan itu. Tetapi beliau menyampaikan menyambungkan kebaikan perintah Allah itu dalam Al-Quran maupun hadis tidak sekedar hubungan kerabat, tapi mencakup yang lebih luas sebagaimana dijelaskan dalam surat An-Nisa ini. Ada orang tua, ada kerabat, ada anak yatim dan ada fakir miskin, ada tetangga dekat, ada tetangga jauh, ada teman sejawat. Ya, ini diperintahkan Allah untuk dihubungkan ya dengan kebaikan-kebaikan. Jadi maknanya lebih mencakup luas termasuk sahabat. Ingat yang diingatkan Allah wadkuru nikmatullahi alaikum itu kaitan dengan sahabat-sahabat Nabi, bukan dengan kerabat sebenarnya. Allah yang menyambungkan kepersahabatan itu. Begitu Bu Sofi. Iya, Pak. Maksud saya jadi kalau sebetulnya istilah silaturahim itu yang punya hubungan darah walaupun atau kerabat walaupun jauh ya Pak ya. Jadi kalau tidak seiman begitu maksud saya, tidak seagama itu disebut persahabatan atau pertemanan begitu Pak ya. Jadi dia misalnya kerabat ya. Dia ada kerabat, jadi dia dengan kerabat ada yang mungkin yang non-muslim ya, tapi haknya adalah hak kerabatnya bukan hak keislamannya. Jadi ya terhadap kerabat dia disambungkan seperti tetangga tadi.
Tetangga jauh dalam sebagian penafsiran disebutkan tetangga non-muslim. Jadi hubungan ketetanggaan tetap baik. Artinya ada dia lewat, ya kita tegur, kita sapa, gitu aja. Ya artinya tetap hubungan baik, tapi tidak kekhususannya. Ya kekhususan sesama muslim tentu assalamualaikum tidak kita lakukan. Seperti itu, Sofi. Ya, jadi maksud saya Pak, kalau silaturahim itu jelas tadi Pak ya, ada hubungan sesama atau hubungan darah atau hubungan kekerabatan yang meskipun tidak sedarah tapi seiman, begitu ya Pak ya? Begitu. Iya, masuk, ya. Persahabatan termasuk ya yang seiman. Oh, jadi kalau tidak seiman itu bukan silaturahim ya, tapi persahabatan, begitu. Ya, dalam makna silaturahim itu menghubungkan kebaikan. Jadi kita tidak dilarang membuat kebaikan pada yang tidak seagama. Iya. Ya kan, dibolehkan. Jadi tidak apa-apa, itu bagian juga menghubungkan kebaikan. Ya, dengan apakah itu kerabat yang non-muslim, ya kita tetap hubungan baik, tidak memutusnya kalau dia tidak memusuhi kita karena agama. Ya, dengan tetangga juga non-muslim, kita berhubungan baik lah. Dia lewat, saling bertegur sapa, itu kan bagian amal silaturahim. Oh, jadi itu juga bisa dinamakan silaturahim juga, Iya. meskipun tidak berhubungan darah ya, tapi karena tetangga dekat itu tetap. Ya, misalnya ada tetangga non-muslim di samping rumah atau di depan rumah kita. Kita sedang kemudian membuat Ibu Sofi membuat di situ masak rawon misalnya. Kemudian ibu niatnya bagi-bagi ke tetangga. Ya tetangga non muslim di depan bagi aja. Apalagi dia tahu dia suka rawon, udah kita bagi aja. Dan itu bagian dari merawat hubungan baik. Itulah silaturahim. Ya, jadi tetap silaturahim walaupun itu tidak seiman. Begitu kan Pak ya? Iya, artinya hubungan baik itu tetap yakni makna silaturahimnya anunya dulu hubungan baiknya ya. Ya. Berbuat baik itu Allah tidak larang walaupun kepada orang yang tidak seagama. Ya, jelas, dalam Pak. Surat Al-Mumtahanah ayat 8 dan 9. Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang yang maknanya tidak seagama denganmu selama mereka tidak memusuhi kamu karena agama. Jadi disebutkan memusuhi kamu karena agama. Ya, tapi kalau bermusuhan karena urusan duniawi itu ya itu enggak apa-apa, kita berbuat baik. Aduh Pak, maksud saya ya sederhana saja pemikiran saya itu, maksud saya kalau hubungan baik dengan tetangga juga itu maksud saya apakah namanya itu silaturahim juga atau persahabatan gitu loh maksud saya, atau pertemanan gitu Pak. Ya, menjaga hubungan sahabat itu maknanya silaturahim. Oh begitu ya. Kita banyak sekali bergaul dengan ya teman-teman, saudara-saudara Islam Muslim itu kan, pada nanya mereka kadang-kadang nggak berani menjawab, waduh silaturahim, persahabatan, persaudaraan, pertemanan gitu Pak. Iya, ya ada masing-masing kan ada batasannya, ada hak-hak yang ada hak-hak misalnya kita datang misalnya ada teman yang orang tuanya meninggal misalnya ya. Kita datang ke sana mensolati jenazahnya yang muslim ini, maka itu bentuk amalan silaturahim. Oh ya. Tapi kalau dia beda agama, kan kita tidak ada larangan. Jangan kamu dalam berhubungan baik dengannya sampai mendoakan, gitu kan udah urusan masing-masing kalau urusan doanya. Gitu. Ya. Jadi ada batasan-batasannya. Kalau mengenai ukhuwah Pak, bagaimana dengan ukhuwah? Ya, ukhuwah persaudaraan yang lebih khusus, yakni muslim ini. Muslim orang beriman, ya. Jadi minuna ikhwatun dalam surat Al-Hujurat. Sesungguhnya kalian orang-orang beriman itu bersaudara hakikatnya. Gitu. Ya. Ada hak-hak khusus lagi. Oh ya. Baik, begitu Bu Sofi. Baik Bu Sofi. Ya, terima kasih Cing Lili. Terima kasih ya, Bapak. Sama-sama. Iya. Baik, Pak, kayaknya sudah azan. Iya, sudah azan. Ya, mudah-mudahan. Pak Ustadz ditutup. Baik, Bapak Ibu sekalian,
kita cukupkan kajian kita pada pagi atau siang hari ini sambil kita mengakhiri dengan munajat kepada Allah SWT. Semoga Allah memberkahi kehidupan kita dan menjadikan kita hamba-hamba yang dimudahkan untuk berikhtiar meraih gelar darinya, gelar ulul albab di antara. Amin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma barik lana wa ahlina wa auladina wa malina wa rizkina wa umrina wa amrina ya karim ya arhamar rahimin. Allahumma yassir wa la tuassir. Allahumma ihtim bil khair. Allahumma ihtim bil khair. Allahumma ihtim bil khair ya karim ya arhamar rahimin. Ya Allah, mudahkanlah bagi kami untuk meraih gelar darimu ya Allah. Ya Allah, jangan kau bersulit dan sempurnakan kelemahan dan kekurangan kami dalam berikhtiar meraih gelar ulul albab darimu. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.